Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Ini adalah materi PLH yang kelima tentang budidaya sayuran di halaman sempit. Minggu lalu kita belajar tentang tanaman indoor dan outdoor. Sebenarnya banyak sekali praktek-praktek yang kita lewatkan yang seharusnya kita lakukan di sekolah bersama-sama sambil mengenal lebih dalam lagi mengenai apa itu PLH, apa jenis-jenis tanaman yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Hanya sayangnya pandemi ini membuat kita semua, terutama bu guru, harus memilih praktek-praktek atau materi PLH yang bisa kalian dan dapat lakukan di rumah. Nah, untuk itu mari kita semua tidak lupa berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera cepat berlalu sehingga kita semua dapat bertatap muka belajar secara langsung di sekolah seperti dahulu. Nah, anak-anak, kembali ke materi kita. Materi ini merupakan bab 5 ya, materi bab 5 PLH kelas 8 tentang budidaya sayuran di halaman sempit. Kenapa Ibu sampaikan materi ini? Kenapa materi ini diajarkan di kelas 8 atau di SMP Puri Arta? Ini adalah tujuannya untuk kedepannya kalian bisa memaksimalkan lebih efisien, lebih efektif dan lebih aplikatif halaman atau pekarangan di rumah kita. Kita lanjut ya. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu, sayuran adalah sebutan tanaman bahan pangan yang tinggi kadar airnya dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau diolah secara minimal. Artinya, kita bisa memakan sayuran dalam keadaan mentah. Nah, sekarang Bu Guru tanya, pasti kalian ada yang sangat suka sayur, tapi ada juga yang tidak suka sayur. Nah, siapa yang tidak suka sayur? Biasanya kalian itu ya suka sayur itu kalau kebanyakan nih mostly kalian itu suka sayur itu jika dibuat sop seperti misalnya atau sayuran yang ada dalam sayur sop seperti wortel dan kentang. Nah, semoga dengan bertambahnya usia karena kalian sudah SMP, kalian bisa atau mulai menyukai semua jenis sayur. Kenapa? Karena sayuran itu memiliki banyak sekali manfaat. Dia mengatur metabolisme tubuh. Apa itu metabolisme tubuh? Yaitu proses-proses dalam tubuh yang membuat kita bisa hidup dan beraktivitas seperti sekarang. Misalnya proses pencernaan, proses transpirasi, itu bisa mengatur metabolisme tubuh karena dalam sayuran terdapat zat pengatur yaitu air, vitamin, dan mineral. Selain itu, sayuran juga mengandung serat yang tinggi yang bisa membuat kita terhindar dari sembelit atau konstipasi. Sebenarnya, sayuran bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan hasil bagian yang dipanen dan berdasarkan tempat tumbuhnya. Kalau berdasarkan bagian yang dipanen, kita mengenal sayuran buah seperti tomat, ketimun, cabai. Sayuran daun, nah kalau ini sih biasa ya, seperti kangkung, bayam, daun pepaya. Sayuran batang seperti misalnya rebung, asparagus. Nah, sudah pernah coba asparagus atau rebung? Mudah-mudahan sudah ya. Ada juga sayuran yang masuk ke dalam kelompok bunga. Contohnya brokoli, bunga kol, itu termasuk sayuran dalam kelompok bunga. Ada sayuran polong, masuk kacang-kacangan ya, seperti kacang panjang, buncis. Ada juga sayuran yang termasuk golongan umbi, misalnya lobak, bit, dan wortel. Selain itu, pengelompokan yang kedua adalah berdasarkan tempat tumbuhnya, yaitu sayuran yang dapat hidup di dataran tinggi dan sayuran yang hidup di dataran rendah. Maaf, ini tulisannya agak kurang ya, dataran rendah seharusnya.
Maaf ya. Nah, sayuran dataran tinggi contohnya kol, brokoli, wortel, lobak itu contoh sayuran dataran tinggi. Kalau yang dataran rendah misalnya bawang merah, bawang putih, ketimun itu contoh-contoh sayuran dataran rendah. Nah, ini sebenarnya intinya. Kita menanam sayur di halaman. Pasti jika kalian punya rumah ada halamannya. Bisa sempit, bisa luas. Nah, menanam sayuran di halaman itu merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan kita akan sayur dan merupakan salah satu pemberdayaan penduduk. Banyak sekali sayuran yang dapat kita tanam di halaman pekarangan kita. Misalnya cabai, tomat, kangkung, bayam, dan itu bisa juga ditanam di pot atau di polybag. Bagaimana tahapannya? Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut jika kita praktek. Semoga waktunya cukup ya, karena tanggal 30 November kita sudah PAS. Nah, jika kalian ingin menanam sayuran di dalam rumah, maksud Ibu Guru di halaman rumah, itu sebaiknya selain memiliki nilai manfaat, dia juga memiliki nilai keindahan dan mudah dipindahkan. Apalagi jika halaman rumahnya sempit, itu harus mobile ya. Takut misalnya pas masukin motor, sayurannya harus dipindah, nah itu. Jadi dia harus memiliki tiga nilai manfaat, keindahan, dan mudah dipindahkan. Banyak manfaat melakukan budidaya sayur di halaman rumah. Mengurangi pengeluaran, memberikan pemasukan tambahan, serta membuat pekarangan menjadi indah. Ditambah misalnya manfaat lainnya, jadi lebih segar, banyak yang hijau-hijau, tentu saja akan membuat halaman rumah kita menjadi nyaman. Juga misalnya kalau kita ingin bisa membuat sayur atau sedang memasak Indomie dan kita malas ke warung, kita bisa memetik sayuran di halaman rumah kita yang lebih segar, lebih bersih, dan tentu saja terjaga dari bahan-bahan kimia. Nah, ini tentang materi sayuran kita. Sengaja Bu Guru persingkat karena kalian bisa membaca lebih lengkapnya di buku Fast Track yang kedua. Nah, nanti kita diskusikan apakah kita akan melakukan praktek sayur menanam sayur di rumah. Teknisnya bagaimana? Nanti minggu depan kita akan meet bersama-sama sekaligus untuk melakukan tes dan membahas materi PLH yang baru. Itu saja dari Bu Guru. Jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya ketika pandemi corona ini berakhir kita keluar sebagai pemenang ya. Pemenang dalam melawan COVID-19, pemenang dalam menambah hal-hal baik yang bisa kita lakukan di rumah. Jangan lupa kerjakan tugasnya, nanti akan Ibu bagikan di classroom kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam hijau, salam peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.